four. Shalom Jemaat Box dan selamat hari Minggu. Welcome to Sunday Services Online. Yuk, mari kita angkat pujian kita. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amen. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Thank you, Heavenly Father, for this blessed day that you've given us. Thank you for your kindness, your mercies, your compassion, your love and forgiveness, your blessing and favor you bestow upon us each and every single day. Father, even though we find ourselves in our separate places, we come together with one heart, one voice, one spirit to give you honor, glory, exaltation, worship and praise. For only you are worthy of such things. We thank you, Lord. We thank you. In Jesus' name. Mari saudara, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Engkau setia Tuhan, Engkau mulia Tuhan, hanya Engkau yang ku puji. Terima kasih Bapa. Mari angkat suaramu,
mana kamu berada sekarang. Come on, lift up your praise, lift up your worship. Say thank you Jesus for your kindness, your compassion and your love you bestow upon us, O Lord. Terima kasih buat segala berkat anugerah Tuhan yang kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I sing to you, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Mari katakan haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You never let me go through it all. You never let me go through it all. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya,
Berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama
dengan nubuatan Nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan Nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan Nabi-Nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan Nabi-Nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Yuk mari kita angkat pujian ini, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Haleluya, shalom sudah dikasih Tuhan. Senang menjumpai saudara kembali di rumah-rumah. Kita masih bisa beribadah. Itu juga kasih karunia Tuhan buat kita. Saya percaya melalui pujian penyembahan saudara memuji Tuhan, kau diberkati. Melalui pengajaran kita diberkati. Dan saudara, hari ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan yang kalau saya berikan judul, itu adalah mujizat di tengah krisis. Saya percaya ada mujizat di tengah krisis yang mungkin kita sedang hadapi. Karena itu siapkan hati saudara. Saya percaya pesan ini buat kita semua. Kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang.
Nah, sebelum saya membagikan firman Tuhan, maka saya ingin mengundang terlebih dahulu salah satu gembala cabang kita, ya, gembala dari GBI Pademangan, Bapak Pendeta Hengki, akan membagikan kesaksian bagaimana Tuhan buat mujizat dan kemenangan bagi dia di tengah goncangan yang terjadi. Kita tahu, saudara, banyak orang khawatir dengan COVID-19 dan beliau mungkin salah satu orang yang suspek, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan. Mari silakan Pak Hengki boleh membagikan kesaksiannya. Shalom, sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Gimana kabarnya? Saya percaya kita semua di dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Saya mau bersaksi dengan apa yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Tepatnya tanggal 21 Maret yang lalu saya ngalami nggak enak dalam tubuh saya. Saya ingat itu adalah hari Sabtu, sekitar jam 8, jam 9 malam. Saya mulai merasakan demam, saya mulai merasakan nggak enak tubuh saya. Besok harinya, hari Minggu, saya tetap masih bisa ikut ibadah online di rumah dan tetap masih demam. Ketika diukur, suhunya mencapai 38,5 derajat Celcius. Ya, kita masih pikir ini penyakit biasa. Saya minum obat penurun panas yang bisa dibeli di pasaran umum. Hari Senin, saya tetap demam. Hari Selasa, saya tetap demam. Dan rencana mau ke dokter, tetapi waktu itu hari Rabu adalah hari libur nasional, jadi dokter tidak buka. Bahkan juga memang nggak gampang pada saat itu untuk cari dokter, karena banyak dokter yang tidak praktek pada saat itu. Akhirnya kita ketemu seorang dokter yang bisa kita hubungi melalui WA. Saya ceritain masalah saya, ya, jadi saya demam waktu itu dan saya mulai pusing kepala, saya mual perutnya, ya, begah, sepertinya itu kembung, nggak bisa makan terlalu banyak, perut itu nggak enak. Jadi fokusnya memang ke perut. Jadi waktu kita WA sama dokter itu, saya ceritakan masalah perut saya nggak enak, demam dan lain sebagainya. Akhirnya dokter itu memberikan saya resep obat untuk perut saya, ya, jadi mengenai asam lambung dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perut saya. Hari lepas hari berlalu, tetapi belum ada tanda-tanda kesembuhan. Suhu tubuh masih tetap tinggi, 38,5, 38,6, bahkan pernah mencapai 38,9. Akhirnya dokter menyarankan untuk periksa darah, untuk dilihat apakah ada demam berdarah atau tifus. Saya periksa ke laboratorium untuk periksa darah. Ternyata hasil laboratorium menyatakan saya tidak DB, saya tidak tifus. Lalu disarankan untuk ronsen paru-paru dan USG perut, karena memang perut yang nggak enak. Ya, di USG perut ternyata semua hasilnya baik, tidak ada masalah dalam perut saya. Bagaimana hasilnya dengan ronsen? Nah, waktu hasil ronsen diambil, ternyata ada flek di dalam paru-paru saya. Di situ ada keterangan bahwa saya mengalami yang namanya pneumonia. Artinya adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh virus. Memang waktu itu saya sudah mulai sesak napas saya sudah mulai pendek, saya napas paru, saya harus buang kembali, napas saya sudah pendek. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk isolasi di rumah, saya isolasi mandiri di rumah. Memang nggak gampang waktu itu ngalami, karena tekanan itu begitu kuat. Ya, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Kenapa? Karena sementara saya sakit, saya banyak mendengar kabar berita bahwa ada teman-teman saya yang meninggal karena COVID, bahkan saudara daripada istri saya juga meninggal karena COVID. Nggak gampang pada saat itu, tapi saya membangkitkan iman saya bangkitkan percaya saya sama Tuhan. Saya percaya Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang memulihkan. Dan puji Tuhan, saudara, pada hari yang ke-12 terhitung saya waktu itu demam, saya mulai ada pemulihan. Ya, tubuh saya mulai normal. Memang masih 37, sekian, tapi sudah mengalami penurunan. Badan saya sudah merasa lebih enak. Memang masih batuk, memang masih sesak napas, tapi hari lepas hari terus berlanjut. Suhu tubuh saya normal kembali dan batuk saya juga mulai hilang dan saya mulai bernafas dengan normal. Puji Tuhan, itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Sebab itu, saudara, hari-hari ini jangan pernah takut buat setiap apa yang kita alami. Percayalah janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Percaya Dia sanggup pelihara kehidupan kita. Dia sanggup untuk pelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus nantiasa menyertai atas setiap apa yang kita sedang alami hari-hari ini. Sebab itu, tetap hidup sehat, keep safety, pakai masker, senantiasa cuci tangan, dan tetap percaya perlindungan tangan Tuhan yang sempurna atas setiap daripada kita. Tuhan Yesus berkati melimpah-limpah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati dengan kesaksian dari Pak Hengki. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari saya ajak kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum membacakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Maka setiap kami akan mengalami apa yang firman-Mu katakan. Berfirmanlah kepada kami, maka kami disembuhkan. Berfirmanlah kepada kami, maka kami dibebaskan. Karena firman-Mu memberikan kepada kami kemenangan. Karena itu kami buka hati kami selebar-lebarnya. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami tetap tinggal diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, mari saya ajak kita membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-56. Mazmur 56 saya ajak kita membaca ayat 9 sampai ayat 12. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh di dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya, puji Tuhan. Sebelum saya teruskan, saya ingat bahwa saya pernah menulis sebuah lagu melalui ayat ini. Saya mengajak kita nyanyikan bersama-sama. Waktu ku takut, waktu ku bimbang, kepadamu Tuhan ku percaya. Segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, Allah di pihakku, ku percaya. Yesus di pihakku, ku percaya. Saudara dikasih Tuhan, apapun keadaan yang kita sedang alami, percayalah, Tuhan itu tahu. Bahkan Dia lebih tahu kondisi situasi yang kita sedang hadapi. Kadang kita mau menyerah, kadang kita rasa gak sanggup lagi. Tunggu, karena Tuhan lebih tahu keadaan kita. Ayat tadi berkata, sengsaraku Engkau yang hitung-hitung. Air mataku aku taruh dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya sudah Kau daftarkan? Artinya Tuhan tuh udah listing semuanya. Dia tahu. Dia tahu tingkat semua kondisi dan keadaan saudara dan saya. Seringkali kita tuh komplain sama Tuhan. Jangan. Kita percaya Tuhan tuh sudah tahu. Apa yang harus kita lakukan? Kita berseru. Waktu aku berseru,
Tuhan yang menghalau segala musuhku. Saudara, hari ini saya ingin berbicara apa yang saudara dan saya percayai. Di tengah keadaan krisis ini, apa yang kita percayai? Apakah kita percaya kepada data atau laporan dunia apapun, atau kita percaya akan firman Tuhan? Apa yang kita percayai? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk tetap percaya firman-Nya. Pemazmur berkata, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Saudara, bagaimana sikap kita menghadapi krisis yang sedang kita hadapi, yang kita sedang alami maksud saya? Bagaimana sikap kita menghadapi keadaan yang saat ini sedang terjadi? Apakah kita bersungut-sungut, atau juga mungkin kita ketakutan, kita khawatir, kita stres? Percaya, Tuhan sudah listed semuanya. Tuhan sudah buat daftar itu. Dia tahu pada titik mana Tuhan akan buat mujizat dalam hidup saudara. Di tengah krisis selalu ada mujizat. Kuncinya berseru dan percaya kepada firman. Saudara, dunia bisa memberikan analisa, data, laporan, ataupun pemerintah bisa memberikan berbagai hal kepada kita, informasi. Media memberikan informasi. Tapi mari kita percaya kepada firman Tuhan. Karena itu orang benar, orang percaya selalu akan kembali kepada firman Tuhan. Adakah kita hari ini membaca firman Tuhan? Adakah kita hari ini mencari kehendak Tuhan? Atau mungkin kita lebih kepada dengar pendapat orang, terus setiap hari menggali informasi yang makin membuat kita khawatir dan takut. Kalau kita percaya kepada firman-Nya, seperti pemazmur berkata, aku tidak takut sebab aku percaya kepada firman Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, di Alkitab ada satu kisah. Ketika bangsa Israel pernah mengalami satu krisis. Pada waktu itu zaman Nabi Elisa. Kisah ini ada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ayat 1 dan 2 nanti saya akan ajak kita baca. Tapi saya ceritakan dulu latar belakangnya. Satu ketika, ya di tengah permusuhan bangsa Aram dan bangsa Israel. Bangsa Israel dalam posisi yang makin lama lemah, dan akhirnya bangsa Aram itu menyerang dan mengepung bangsa Israel. Mengepung kerajaan Israel di Samaria pada waktu itu. Dan mereka tidak ada yang bisa keluar kota, tidak ada yang bisa masuk. Kota itu betul-betul terisolasi. Saudara dikasihi Tuhan, lama-kelamaan mereka mengalami kelaparan. Karena mereka isolated, lockdown. Mereka gak dapat makanan, suplai bahan dan lain sebagainya. Akhirnya saudara bayangkan, sampai ada wanita yang anaknya sendiri disembelih, udah dimakan. Itu kejadian. Sampai Raja Israel itu sampai mengoyakkan bajunya, dia berteriak. Seolah mana Tuhan gak tolong. Dan dia menyalahkan Nabi Tuhan yaitu Elisa sebagai biang kerok dari semuanya. Tapi Elisa tahu timingnya. Dan Elisa kemudian berkata apa yang difirmankan Tuhan. Dan ketika Tuhan berfirman, perwira asisten daripada raja itu gak percaya. Gak percaya waktu firman itu datang. Mungkin raja juga bingung, mana mungkin. Nah, saya mau ajak kita baca apa yang dikatakan oleh Elisa. Di tengah krisis itu, apa firman Tuhan yang datang? 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, jawab Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara, firman Tuhan datang. Tapi abdi raja dan juga tentunya raja memang tidak disebutkan. Mana mungkin bisa percaya?
keadaan krisis yang demikian berat. Keadaannya sudah sangat mengerikan. Krisisnya itu sudah mungkin sampai kepada puncak krisis. Pada keadaan desperate, firman Tuhan datang. Tuhan akan memulihkan. Dikatakan besok kira-kira waktu ini. Dikatakan sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal. Artinya harga yang tadinya melambung tinggi itu bisa jadi murah. Itu tiba-tiba secara ekonomi krisis itu langsung seperti jungkir balik dari atas, tiba-tiba kembali pulih. Saudara dikasih Tuhan, bagi orang gak mungkin, mana mungkin ini bisa terjadi. Nah, pada waktu itu ada 4 orang kusta di luar pintu gerbang. Karena mereka diasingkan, gak boleh di dalam pintu gerbang. Ini orang kusta dianggap najis. Mereka mengeluarkan, mereka harus di luar. Tapi orang Aram juga gak mau bunuh orang kusta. Ngapain dekat-dekat kepada orang kusta? Jadi orang kusta ini di tengah-tengah nih antara musuh dan juga mau masuk ke Israel juga gak ada. 4 orang kusta ini kemudian berkata satu dengan lain, udahlah kita di sini juga mati. Masuk ke kota juga gak ada apa-apa, paling kita juga mati. Mendingan kita ke tempat orang Aram aja. Kalaupun mereka pikir ini orang harus mati, ya udah kita mati. Tapi at least kita sudah mencoba. 4 orang kusta ini berjalan ke perkemahan orang Aram. Dan mereka kaget. Kosong melompong, bukan kosong melompong. Orang-orang yang gak ada. Yang ada cuma semua perbekalan, harta benda mereka ditinggal. Seperti orang yang berlarian, meninggalkan semua harta mereka, makanan, semua perbendaharaan ada di situ. Lalu waktu mereka menjarah, mereka ingat, ini orang di kota kelaparan, masa sih kita menikmati? Kita cuma berempat, ayo kita laporkan. Waktu dilaporkan ke kota, orang juga gak percaya. Apa yang difirmankan Tuhan melalui Elisa disampaikan, orang gak percaya. Termasuk Abdi Raja tadi. Singkat cerita kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal 7 tadi, Abdi Raja yang istilahnya mengolok-olok apa yang difirmankan tadi. Betul dikatakan Elisa, kamu cuma akan menonton, tapi kamu tidak bisa menikmati. Karena ketika orang berebut menjarah, dia mati terinjak-injak di depan pintu gerbang. Saudara dikasih Tuhan, kepada siapa kita mau percaya? Tuhan tuh sanggup membuat perubahan, sanggup buat mujizat yang manusia pikir tidak mungkin. Kalau dikisahkan di Alkitab, bagaimana tiba-tiba tentara Aram ketakutan. Seolah-olah ada pasukan yang besar yang mengepung mereka, yang siap membinasakan mereka. Gak tahu dari mana, gak kelihatan. Mereka ketakutan, tidak sempat ambil pakaian, tidak sempat ambil perbendaharaan. Mereka lari pontang-panting. Dengar, kalau Tuhan mau menghalau musuh kita, Tuhan bisa pakai berbagai cara. Jangan pernah ragu akan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini firman Tuhan datang menyuruh kita untuk menghardik atau kita meredakan badai COVID-19. Kalau Tuhan menyuruh Tuhan menyampaikan firman itu, jangan ragu, lakukan. Kebanyakan kita, mana mungkin, apa itu? Saudara dikasih Tuhan, ketika firman itu datang melalui hamba Tuhan, melalui pemimpin rohani kita, jangan seperti abdi Allah yang ngenyek terhadap firman Tuhan. Jangan. Mari kita percaya firman Tuhan sehingga kita alami mujizat di masa yang sukar. Saudara dikasih Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan terjadi. Dan krisis yang menakutkan itu berubah menjadi berkat yang berlimpah bagi bangsa Israel. Itu mujizat di tengah krisis. Mari nyanyikan bersama-sama saya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin.
aku percaya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, mujizat di tengah krisis. Mujizat bisa berbicara tentang financial breakthrough seperti tadi kejadian bangsa Israel. Mujizat bisa berbicara kesembuhan yang terjadi. Saudara dikasih Tuhan, tapi mujizat juga bisa berbicara tentang jiwa-jiwa yang bertobat. Penuaian jiwa-jiwa yang terjadi karena orang-orang bertobat menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, ada satu kisah pertobatan yang luar biasa yang Alkitab ceritakan. Dan itu tertulis dalam kitab Nabi Yunus. Kita tahu kisah Yunus. Yunus adalah seorang nabi Tuhan yang menolak disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Dia malah pergi ke Tarsis. Kita tahu kisahnya, Yunus kemudian dibuang ke laut, dimakan ikan. 3 hari dia mengalami keadaan gelap. Tapi Tuhan kemudian mengembalikan dia kembali. Ya, dia dimuntahkan ikan dan dia sampai ke kota Niniwe. Nah, yang saya mau ceritakan adalah tentang kota Niniwe. Mungkin banyak kita tidak tahu apa yang sejarah pernah ceritakan, mencatat, diteliti tentang kota Niniwe itu sendiri. Saudara, mari bayangkan ketika Yunus datang ke kota Niniwe, lalu dia memberitakan pesannya cuma satu. Perkataan firman Tuhan dan apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus ini cuma satu kalimat pendek ini. Dalam waktu 40 hari, kota ini akan ditunggang balikan. Itu pesannya cuma begitu. Kalau kamu gak bertobat, dalam waktu 40 hari, kota ini akan ditunggang balikan. Setelah mendengar pesan itu, mendengar firman itu, orang-orang Niniwe percaya, bertobat. Mereka bertobat, merendahkan diri. Saudara, luar biasa. Kalau kita lihat kisah ini, bagaimana bangsa itu bisa bertobat hanya ketika Yunus menyampaikan dengan kalimat yang sederhana, cuman ngomong aja, sampaikan aja. Dan kita tahu, Yunus tuh benci sekali sama orang Niniwe. Jadi saya percaya Yunus menyampaikannya pun, saya yakin dia menyampaikan seperti apa yang Tuhan suruh aja, sampaikan. Dalam waktu 40 hari kota ini akan ditunggang balikan, bertobat. Soalnya cuma itu. Lalu Yunus pergi keluar kota. Dia menyaksikan dari jauh, menunggu sampai Tuhan menunggang balikan kota Niniwe. Tapi apa yang terjadi? Kota Niniwe bertobat. Saudara dikasih Tuhan, ini informasi yang mau saya sampaikan. Kenapa dengan mudahnya kota Niniwe yang tadinya jahat, kota Niniwe yang dikuasai oleh orang yang mungkin melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, bangsa itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tapi dalam waktu yang singkat kemudian mereka bertobat, sehingga Tuhan tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Saya percaya pasti ada alasan di balik itu yang membuat orang-orang Niniwe mereka bertobat. Di tengah krisis, saya percaya banyak orang akan bertobat. Nah, saudara dikasih Tuhan, kisah Yunus di dalam Alkitab ini terjadi di kisaran sekitar tahun 750-760 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Nah, dicatat dalam sejarah dari tahun 783 sampai tahun 755. Ya, kota Niniwe dan daerah itu dikuasai atau diperintah oleh Raja Asyurdan ketiga. Itu yang memerintah dari itu. Dan pada masa pemerintahannya terjadi hal yang sangat mengerikan yang dicatat dalam sejarah mereka. Dikatakan bahwa sekitar tahun 765 sebelum Masehi itu terjadi wabah besar yang membinasakan banyak orang di daerah wilayah Niniwe. Perhatikan baik-baik, 765 sebelum Masehi. Saudara, kalau ngitung tahun Masehi berarti makin kecil angkanya, itu berarti makin maju,
makin mendekati tahun 0. Kemudian tadi tahun 765, tahun 763 sebelum Masehi dicatat terjadi gempa yang besar melanda wilayah itu. 765, 763. Tahun 759 terjadi wabah besar yang membinasakan ribuan orang di wilayah itu. Saudara dikasihi Tuhan, ketika seorang nabi yang tadinya berontak tidak mau, ya, nabi yang kepengennya dalam dirinya inginnya melihat kota Niniwe itu hancur, datang dan menyampaikan firman, dan tiba-tiba orang Niniwe itu merendahkan diri, berkabung, bertobat. Saudara dikasihi Tuhan, itu bukan karena hebatnya Yunus, bukan. Tapi karena Tuhan sudah buat persiapan. Tuhan sudah mendatangkan krisis, didatangkan gempa, didatangkan goncangan, dibuat wabah yang besar yang membuat orang ketakutan. Ketika tiba-tiba ada seorang nabi datang dan berkata dalam 40 hari kota ini akan ditunggang balikan. Udah gak ada pilihan lain. Mereka gak berani, baru kena wabah, gempa aja udah ngalami keadaan sukar. Dan waktu itu satu bangsa, mereka merendahkan diri, berkabung dan bertobat. Saya percaya kadang Tuhan izinkan satu wabah besar, kadang Tuhan izinkan satu goncangan besar, supaya banyak orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak tahu situasi yang terjadi hari ini, tapi saya sangat yakin dengan iman, ada banyak orang yang hatinya mulai berbalik kepada Tuhan. Yang tadinya jauh dari Tuhan, kemudian mulai berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan. Saya percaya itulah pertobatan yang sejati. Berbalik dari jalan-jalan jahat, datang kepada Tuhan. Saya berdoa, di tengah krisis terjadi penuaian yang besar. Yang percaya katakan amin. Saya mau berdoa. Mari, percaya hari-hari ini akan firman Tuhan. Percaya hari-hari ini apa yang dikatakan oleh nabi-nabi Tuhan. Hari-hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang lain yang saudara percaya selain firman Tuhan. Pegang firman itu. Karena itu baca firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Saudara akan melihat engkau mengalami kemenangan, mujizat di tengah krisis. Mari saudara dikasihi Tuhan, tundukkan kepala, saya mau berdoa buat saudara. Bapakku, berdoa buat setiap jemaatmu di tengah keadaan krisis. Kami percaya ada mujizat bagi orang yang memegang firman Tuhan. Di tengah krisis ada mujizat bagi orang yang percaya hanya kepada Tuhan. Saudara, saya mau berdoa, taruh tangan saudara di dada. Angkat tanganmu. Apa masalah yang saudara sedang hadapi? Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat. Di rumah-rumah umatmu berada, dimanapun mereka berada, krisis apapun situasi sukar yang mereka hadapi. Mungkin mereka lemah, sakit, finansial, mereka alami krisis. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan berfirman, maka kami disembuhkan. Kesembuhan pasti terjadi. Karena aku berdoa ada mujizat di tengah krisis dialami oleh umatmu saat ini. Mari sambil kau mengangkat tangan, kita angkat penyembahan di hadapan Tuhan. Oh rabasakaya radabaya ralabaya shandara lama 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 lama. Oh riarana maya ralama yarana shandara laba 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 laba. Kami percaya kuasamu, firmanmu, ya dan amin. Janjimu digenapi buat kami. Berfirmanlah Tuhan, maka disembuhkannya umatnya. Haleluya, dalam nama Yesus. Kesembuhan mujizat di tengah krisis terjadi atas setiap jemaatmu yang percaya dan memegang firman-Mu. Oh haleluya, 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 haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Katakan, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu.
Yesus, ku percaya padamu. Katakan sekali lagi dengan iman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi. Yesus, ku percaya padamu. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari sekarang tiba saatnya kita akan menabur. Saudara, kita mempersembahkan persembahan kita dengan cara transfer di nomor-nomor account yang sudah lihat ada di layar, atau sudah bisa melihat detailnya, mencatatnya ada di deskripsi daripada YouTube ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini juga ambil keputusan, sudah mulai menabur. Jangan tunda supaya sudah tidak lupa. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam minggu depan ini, hari Kamis tepatnya tanggal 21 Mei, kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Biasanya kita berkumpul mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, tapi karena kita masih harus beribadah di rumah-rumah, maka nanti ibadah juga akan diadakan secara online. Saudara akan menunggu mendapatkan linknya dan kita beribadah akan dilayani oleh gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Saya juga akan bersama-sama mendampingi beliau. Saudara dikasih Tuhan, karena itu jangan lewatkan. Nanti hari Kamis ibadah kenaikan, dan hari Minggunya ya pada tanggal 24 Mei juga kita akan beribadah bersama-sama secara online di rumah masing-masing. Haleluya. Tetap ada di hadirat Tuhan, tetap menikmati sukacita. Kalau saudara yang punya Instagram, hari Selasa jam 9 malam akan ada Outbox Worship Night. Saudara juga ikut memuji dan menyembah Tuhan ya. IG Live setiap hari Selasa jam 9 malam ya. Menyiapkan saudara menyembah Tuhan sebelum beristirahat malam itu. Puji Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Kita naikkan pujian bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, ku puji, ku sembah Kau Yesus, Yesus. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah serta damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dan indah dengan Allah Roh Kudus yang menghibur, menguatkan kita selalu, berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, melihat perbuatan dan mujizat Tuhan dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang untuk kali yang kedua. Bahkan Tuhan akan mengangkat kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.